kami di tempat ini, kami mau taruhkan kepada-Mu ya Tuhan. Soal Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Harapan jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang memangku duka atas meninggalnya almarhumah Ibu Maria Tan Siu Hua, atau dipanggil dengan nama Ama Hua, yang dipanggil dalam usia yang menurut ukuran manusia itu ukuran yang sudah berlama-lama di dalam dunia ini, 98 tahun. Tentunya ini adalah satu bukti bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan almarhumah, boleh menikmati hidup, boleh melihat anak-anak, boleh melihat cucu, bahkan diizinkan oleh Tuhan boleh melihat cucu Cece di tengah-tengah kehidupannya. Itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi almarhumah dan keluarga besar yang ada. Ada satu nas firman Tuhan yang pada saat ini boleh datang. Saya akan mengambil di dalam ayat ini, sudah familiar bagi kita semua. Saya tidak tahu apakah pernah dibawakan di tempat duka ini, tapi saya percaya meskipun sama ayatnya, namun bisa memberikan kekuatan janji firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh memberikan kekuatan iman bagi orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Bahwa rumah bagi siapa, bagi amak, bagi siapa, bagi kita semua, ada satu janji yang tidak pernah dijanjikan di luar sana. Suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara diberkati oleh Tuhan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa seorang Paulus menyatakan mati adalah keuntungan? Karena Paulus merasakan bahwa apabila kematian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah satu hal yang menjadi keindahan. Saudara diberkati Tuhan, kematian itu hanya titian, jembatan untuk memindahkan kehidupan kita dari alam yang baka. Ada tempat di dalam dunia ini yang sifatnya kekal oleh dunia ini, tetapi rumah yang Yesus sendiri, Yohanes Ama Hua, Tuhan berkati dia sedemikian rupa, 98 tahun. Puji Tuhan, kami juga sempat bertemu ya dengan Oma Hoa. Begitu baik pribadinya, begitu perhatian, care kepada orang-orang yang dijumpainya. Tadi sebelum saya datang kemari juga sempat bercerita mau kemana, mau ke rumah duka. Dan ada seorang cik, ada sama-sama di sini bilang, oh iya saya kenal, Oma itu baik sekali, terlebih anak-anaknya katanya. Anak-anaknya sangat mengasihi Oma Hoa. Mereka sangat perhatian. Ini kesaksian yang justru saya dengar tadi ya, ada beberapa saksi waktu kami sedang duduk bercakap. Dan dia berkata, kami melihat betapa kasih sayang anak-anak itu
kepada Amahua itu sangat nyata, sehingga dia bilang, "Tuh Kang, itu firman Tuhan, ya, hormatilah orang tuamu, karena di sanalah berkat Tuhan akan juga mengalir." Jadi saya percaya bahwa keluarga besar Amahua yang di dalamnya ada keluarga Amo Ukus, Kok Kiat dan Ibu Heidi, anak-anak Olive dan Dr. Olive ya, dengan Andre, dimana kita tahu juga bahwa Ibu Heidi dan Andre juga sangat Arthur aktif juga di dalam Christian Soul Ministry. Bahkan Arthur suka main organ ya, mengiringi puji-pujian yang ada. Ibu Heidi menjadi WL di dalamnya dengan suaranya yang merdu. Kami percaya bahwa buah-buah yang ditabur oleh Amahua itu sungguh luar biasa, sehingga anak cucu Cece itu diberkati Tuhan. Itu kami atas nama Christian Soul Ministry percaya dan yakin keluarga yang ditinggalkan pasti akan diberikan penghiburan, kekuatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Teruslah berkarya, teruslah berbuat yang terbaik, terjaga, terpelihara, seterusnya dan selamanya. Dan kami atas nama Christian Soul Ministry juga sebagai rasa kebersamaan kami akan memberikan dana duka bagi ibu semua, boleh mendampingi. Oh, dengan dermanya, Ibu Sali. Oke, semua tengok sini. Ya, 3, 2. Titip salam bagi keluarga, turut berduka. Christian Soul Ministry menyampaikan juga turut berduka. Terima kasih.
Yang kami hormati, mewakili Wali Kota Manado, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado, yang terhormat Ibu Meiske Konilantu, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Camat Wenang, Bapak Bonix Yusak Saweho, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Lurah Pina Esaan, Yance Tendean, Sarjana Ekonomi. Saudara-saudari para pekabung yang dikasihi Tuhan, khususnya kaum keluarga yang memangku duka saat ini. Baiklah, acara pelepasan dan misa requiem untuk menghantar dan mendoakan keselamatan jiwa dari yang kekasih Mama Ama Taima, Saudari Maria Tan Sui Hoa, yang tutup usia pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 akan segera kita mulaikan. Untuk itu perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu ucapan selamat datang. Kedua, pembacaan riwayat hidup yang akan dibacakan oleh menantu terkasih yang terkasih Ibu Heidi Ukus. Yang ketiga, sambutan mewakili pemerintah Kota Manado yang akan dibawakan oleh Kecamatan Wenang, Bapak Bonix Yusak Saweho, Sarjana Ekonomi. Selanjutnya pujian penghiburan dari Jemaat Gemim Sion Ranumut. Sambutan Dewan Pengurus Pastoral Paroki Santo Ignatius Manado yang akan dibawakan oleh Ketua Bidang 3 Dewan Pastoral Paroki Santo Ignatius Manado yang terkasih Ibu Meike Kumaat. Acara selanjutnya misa requiem yang akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki Santo Ignatius Manado, Pastor Yangko Alok PR, dengan penyelenggara liturgi wilayah rohani Santo Franciscus Saverius dan petugas KOR San Francisco Corale. Acara selanjutnya ungkapan kasih dan puji-pujian dari keluarga setelah misa, dilanjutkan dengan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh cucu Christine Anggun Putri. Dan yang terakhir, jenazah diantar ke ladang pekuburan. Atas nama keluarga yang berduka, saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam acara pelepasan yang nantinya akan dirangkaikan dengan misa requiem atau misa pemakaman almarhum Mama Ama Taima Saudari Maria Tan Sui Hoa. Semoga lewat doa-doa kita, almarhum boleh menerima kerahiman Tuhan, diampuni segala dosanya, dan beroleh tempat yang layak dalam pangkuan Bapa di surga. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup yang akan dibacakan oleh Ibu Heidi Ukus. Kepada Ibu dipersilakan. Shalom. Riwayat hidup. Nama Maria Tan Sio Hoa, Mama Ama Taima, tutup usia 98 tahun. Tempat tanggal lahir Tiongkok, Fujian Nan Ansisan ET, 22 Juni 1924. Nama ayah Tan Hong Kian, nama ibu Si Kuan, menikah dengan Ang Bung Hong almarhum. Ama melahirkan 6 orang anak, 4 perempuan dan 2 laki-laki, 14 cucu dan 18 orang cece. Anak pertama Ang San San Susana Ang
bersuamikan Alex Yamin, mempunyai 3 orang anak. Anak pertama Tindra Alim Apoy, bersuamikan Rudy Lawrence Iut, mempunyai 2 anak. Anak pertama Kevin Lawrence, beristrikan Fania Walan, dan anak kedua dari Cisan, Florencia Lawrence Ain. Anak kedua dari Cisan, Joni Alim Asin, beristrikan Melianti, mempunyai 3 orang anak. Anak pertama Reinhard Alim, anak kedua Rainer Alim, anak ketiga Stephen Alim. Anak ketiga dari Cisan, Christopher Alim Akwang almarhum. Anak kedua dari mama kami, Ang Pimpin Hung Bun Bun, bersuamikan Lau Liong Peng, mempunyai 2 orang anak. Anak pertama Lau Cherly Amoy, bersuamikan Chan Labiu Alap, mempunyai 2 orang anak, Chan Yat Hin dan Chan Yat Hei. Anak kedua Lau Kit Ho Akit, beristrikan Li Oyan, mempunyai 2 orang anak, Lau Fan dan Lau Yuan. Anak ketiga dari mama kami, Ang San Guan Siadi Anggun, bersuamikan Sendran Michael Limango, mempunyai 2 orang anak. Anak pertama Peggy Limango Pui Pui, bersuamikan Christian Kumaat, mempunyai 1 orang anak, Jack Kumaat. Anak kedua dari Ang San Guan Hansen Limango Ho Ho. Anak keempat dari mama kami, Ang Cioklu Shan Ang, bersuamikan Luki Bagi, mempunyai 2 orang anak. Anak pertama Ray Victor Bagi, beristrikan Jessica Litau, mempunyai 4 orang anak. Raymond Mark F. Bagi, Reynald Marcel L. Bagi, Reynaldi Matthew V. Bagi, Rachel Michael J. Bagi. Anak kedua dari Ang Cioklu, Melissa Bagi, bersuamikan Cameron Singer, mempunyai 2 orang anak, Gaby Singer, Raphael Singer. Anak kelima dari mama kami, Ang Tian Leong Fajar Anggun Putra Titi, beristrikan Felicia Uisan Hong, mempunyai 2 orang anak. Anak pertama Nugraha Anggun Putra, beristrikan Melanie Mogi, mempunyai 1 orang anak, Madeline Mogi Ang. Anak kedua dari Ang Tiang Liu yaitu Christine Anggun Putri, bersuamikan Ronald Manurekang dan mempunyai 1 orang anak, Joshua Benedict Ang. Anak keenam dari mama kami, Ang Tian Kiat Kiat Joy Anggun, beristrikan Heidi Maria Upus, mempunyai 3 orang anak. Anak pertama Brian Julio Anggo, anak kedua Olivia Regina Anggo Chowling, anak ketiga Arthur Manuel Anggo Hoxiong. Riwayat pendidikan tinggi di Tiongkok, dan mama kami menjadi guru Hokian Nan An. Pekerjaan juga pernah menjadi guru Tionghoa di Makassar dan Dobo Ambon Maluku. Mama kami membantu suami berdagang dan mempunyai toko ABH di Calacak, Manado. Dan pernah juga membantu di restoran Raja Oji sebagai accounting. Tanggal 17 bulan 7 2022, mama kami telah menerima sakramen baptisan agama Kristen Katolik
melalui Pastor Terry Ponomban dengan Ibu Baptis Grace Nangoy dan Bapak Baptis Hengki Mogi. Tanggal 21 September 2022 sudah menerima sakramen perminyakan. Mama kami memiliki pemikiran sangat terbuka, moderat, penuh kegembiraan dan pengertian, suka membantu orang, suka memberi. Mama kami menghembus nafas terakhir pada tanggal 1 Oktober 2022 jam 5:25 pagi waktu Indonesia bagian tengah di rumah kediaman Jalan Sudirman nomor 85 Manado. Selamat jalan Mama, selamat jalan Ama, selamat jalan Taima. Segala kebaikanmu dan kasih sayangmu kami anak-anak, cucu-cucu dan cece-cece tidak akan lupa, tetapi akan kami kenang selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Demikianlah pembacaan riwayat hidup almarhumah. Kepada Ibu Heidi disampaikan terima kasih. Kita beranjak pada acara selanjutnya, sambutan dari pemerintah Kota Manado yang akan dibawakan oleh Camat Kecamatan Wenang yang terkasih Bapak Bonix Yusak Saweho, Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak disilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati keluarga besar almarhum Ang Bun Hong, di mana saat ini di dalam runung duka cita orang terkasih, Oma, Mama, Ibu Maria Tan Siu Hoa telah dipanggil Tuhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 di usia yang ke-98 tahun. Yang kami hormati Pastor Yangko Alo saat ini hadir di tengah-tengah kami. Yang saya hormati yang mewakili Wali Kota Ibu Kaban Kesbangpol Kota Manado, Ibu Konilantu SE. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang hadir pada saat ini, teman sekerja saya, Lurah Penayasaan dan Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Penayasaan dan seluruh perkabungan yang saya muliakan. Sebagai orang yang percaya pada saat ini patutlah kita menaikkan syukur karena kasih karunia Tuhan. Di suasana duka cita ini kita boleh dikumpulkan. Saya selalu percaya bukan karena peristiwa kebetulan, tetapi hanya kasih karunia Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Izinkan saya untuk membawakan sambutan mewakili pemerintah Kota Manado. Namun sebelum itu saya akan membacakan firman Tuhan bagi keluarga besar. Terdapat di dalam kitab Yohanes 11 ayat 25-26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Kiranya keluarga besar yang ditinggalkan oleh Mama Oma terkasih diberikan kekuatan karena memang pengabdian, pemberian diri Mama Oma kepada anak-anak sungguh luar biasa, dan biarlah keteladanan dari almarhumah menjadi bagian di tengah kehidupan keluarga besar yang mengalami duka cita pada saat ini. Untuk itu, atas nama pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota Manado, Bapak Andre Ango, beserta dengan Wakil Wali Kota Manado, Bapak Dr. Richard Sualang,
kami pemerintah Kecamatan Wenang, saya pribadi bersama keluarga dan seluruh warga masyarakat Kelurahan Pedesaan menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya di mana telah dipanggil ke rumah Bapak, Mama, Oma terkasih, Ibu Maria Tan Siu Hoa. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan penghiburan sejati bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya mengundang keluarga untuk menerima akte kematian yang sudah disiapkan oleh Lurah Kelurahan Pedesaan. Kiranya menerima akte kematian. Selanjutnya kami mengundang Jemaat Gemim Sion Ranomut untuk membawakan pujian penghiburan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kita masuk dalam acara selanjutnya, sambutan mewakili Dewan Pengurus Pastoral Paroki Santo Ignatius Manado dan seluruh umat paroki yang akan dibawakan oleh Ketua Bidang 3 Dewan Pastoral Paroki Santo Ignatius Manado yang kami sapa dengan penuh kasih, Ibu Meike Kumaat. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pastor Damianus Yangko Alo PR selaku Pastor Paroki Santo Ignatius Manado. Yang kami hormati pemerintah Kota Manado yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado, yang terkasih Ibu Meiske Konilantu SE, yang kami hormati Camat Wenang Bapak Bonix Yusak Saweho SE, dan Bapak Lurah Pedesaan Bapak Yance Tendean SE, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, Bapak Ibu, saudara-saudari pelayat yang saya hormati, dan yang terlebih keluarga besar Ang Bun Hong yang di dalamnya ada keluarga Bapak Fajar Anggun Putra Uisan atau Kok Titi dan Cik Hong, serta anak cucu dan cece yang dikasihi Tuhan. Dalam suasana duka cita ini, marilah kita panjatkan pujian syukur atas kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita melalui berbagai peristiwa hidup. Kematian adalah peristiwa hidup
yang saat ini dinyatakan Tuhan di dalam keluarga Fajar Uisan melalui peristiwa dipanggil pulangnya Mama Ama Kaima terkasih Maria Tan Siu Hoa. Kematian adalah masuk di dalam kehidupan baru. Kita bergembira karena iman kita akan kehidupan baru bersama Tuhan, sumber kasih dan sumber kebahagiaan, sehingga dia akan menemukan kehidupan baru dalam Tuhan yang adalah sumber kehidupan, kebahagiaan, dan kasih. Sebagai informasi bahwa keluarga Fajar Uisan ini, dalam hal ini Kok Titi, sejak dahulu memberi diri baik sebagai panitia pembangunan di Paroki Santo Ignatius, juga sampai saat ini Kok Titi selalu aktif sebagai penasehat paroki yang banyak memberi bantuan baik moral maupun material bagi gereja dan juga wilayah rohani Fransiskus Xaverius. Perbuatan kasih dari Kok Titi dan Cik Hong untuk gereja pastinya tidak lepas dari didikan orang tua, Mama Ama Kaima terkasih, yang menurut penuturan dari Kok Titi kemarin kepada kami sebagai anak, beliau sangat bangga terhadap Mama terkasih yang adalah seorang pencinta musik yang kadang dia minta kor OMK untuk datang menyanyi karena Ama suka mau dengar. Almarhumah juga terkenal sangat disiplin dan teratur untuk menikmati makanan yang disajikan. Hal kecil yang mencerminkan harmonis, selaras, dan keseimbangan dalam hidup, serta ketelitian dan kerapihan dalam diri almarhumah. Hal yang membanggakan lainnya, di mana kami juga cukup kaget ketika Kok Titi menceritakan bahwa almarhumah Mama Ama Kaima terkasih setiap hari selalu mengikuti perkembangan dunia lewat siaran berita berbahasa Mandarin. Dan hebatnya lagi, Ama selalu menceritakan kembali isi berita yang didengar tersebut, mulai dari berita perang Rusia-Ukraina, lengkap dengan ulasannya. Juga perkembangan saham dan kurs mata uang saat ini diceritakan kembali kepada anak cucu saat mereka kumpul makan bersama. Sungguh pribadi yang luar biasa. Ini adalah contoh keseimbangan dalam hidup di mana daya batin almarhumah sangat kuat dan hidup, serta menampilkan semangat hidup dan menjadi inspirasi bagi kita semua yang sekarang terkumpul di sekitar jenazah almarhumah Mama Ama Kaima terkasih. Penyerahan diri sungguh realistik terhadap dirinya, bahwa hidup ini terbatas saatnya. Saya dipanggil Tuhan, maka saya lepaskan semuanya, termasuk obat-obatan, dan pasrah kepada kehendak Tuhan. Ini yang jadi pelajaran untuk kita semua. Beliau meninggalkan pesan yang baik. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan beliau, tetapi kesan yang baik dari beliau patut kita contoh, termasuk energi positif. Pada kesempatan ini, atas nama Pastor Paroki, Pastor Damianus Yangko Alo PR, dan Pastor Terry Ponomban PR, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, Ketua-Ketua Wilayah Rohani, Kelompok Kategorial, dan seluruh umat Paroki Santo Ignatius menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Mama Ama Kaima Maria Tan Siu Hoa. Semoga dengan kerahiman Tuhan dosa-dosa almarhumah diampuni dan ia memperoleh keselamatan kekal di surga. Juga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang karyawan ABH dan Raja Oci Group untuk membawakan pujian penghiburan. Waktu dan tempat dipersilahkan.
sampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan ABH dan Raja Oci Group yang sudah membawakan pujian penghiburan. Semoga Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada umat wilayah rohani Santo Fransiskus Xaverius beserta seluruh umat Katolik yang hadir saat ini untuk membawakan pujian penghiburan. Waktu dan tempat disilahkan. Bunda yang kucinta, merdu menawan hati segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang keramat perisai hidupku, dengan nama Maria aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Saudara-saudari, para pekabung yang dikasihi Tuhan, khususnya keluarga pemangku duka yang mengalami peristiwa iman saat ini, yaitu Allah yang menunjukkan kuasa-Nya dengan memanggil pulang anak kesayangannya, Mama Ama Taima Maria Tan Siu Hoa. Kita datang berkumpul di tempat ini memberikan penghormatan terakhir dan bersama-sama menyatukan hati dan budi kita untuk mendoakan keselamatan jiwa almarhumah. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam misa kudus yang akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki Santo Ignatius Manado yang terkasih Pastor Yangko Alo PR dengan konselebran Pastor Bastian Adi MSC. Bapa di surga yang Maha Rahim, terimalah arwah umat yang
membuka perayaan Ekaristi dalam rangka berdoa dan memberikan penghormatan terakhir untuk almarhumah Ibu Maria Tan Siew Hoa dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Silakan duduk. Saudara-saudari, para pekabung yang dikasihi Tuhan, terlebih-lebih kaum keluarga yang berduka, anak-anak, cucu cece dari almarhumah Pastor Bastian yang juga sempat hadir pada siang hari ini, pemerintah dan seluruh pelayat duka yang hadir pada siang hari ini. Dalam rangkaian doa dan penghormatan kita kepada almarhumah, pada kesempatan ini adalah bagian terakhir. Sesudah beberapa hari ini ada begitu banyak doa yang dipanjatkan, ada begitu banyak penghormatan yang diberikan kepada almarhumah. Ada begitu banyak cinta kasih yang diungkapkan, teristimewa kaum keluarga. Kita satukan, kita bawakan dalam doa-doa kita untuk menyerahkan almarhumah kepada Tuhan yang memiliki kehidupan, tapi juga yang memberikan jaminan kehidupan kepada setiap orang yang percaya. Dan bagi kita semua yang ditinggalkan teristimewa kaum keluarga, Tuhan juga memberikan kekuatan, pengharapan iman, yang tentunya bahwa peristiwa kematian meskipun membawa duka cita, tetapi juga membawa pengharapan baru bagi almarhumah untuk menikmati kehidupan bersama Tuhan yang diimaninya. Tetapi juga bagi kita yang ditinggalkan peristiwa kematian lalu membuka cakrawala baru bagi hidup kita, bahwa kita diingatkan hidup kita manusia tidak berhenti di dunia ini, tetapi akan berlanjut dalam kehidupan di surga kelak. Atas keyakinan itu lalu kita menghantar almarhumah Ibu Maria Tan Siew Hoa melalui doa-doa kita ke hadapan Tuhan, supaya dia berkenan kepada Tuhan dan diberi tempat yang layak, yang pantas, yang bahagia bersama orang-orang pilihan Allah di surga. Untuk itu semua mari kita hening sejenak, kita membaharui iman kita, teristimewa kita menyadari kelemahan kekurangan kita. Teristimewa juga dosa dan kelemahan dari almarhumah semasa hidupnya di dunia ini, supaya Tuhan menganugerahkan kerahiman dan melimpahi dia dengan kebahagiaan. Kita hening sejenak dan mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Kita bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami senantiasa menaruh kepercayaan kepadamu, dan kami selalu percaya bahwa hidup kami tidak akan berakhir dengan kematian, dan bahwa jenazah ini bukanlah tanda kebinasaan, tetapi merupakan pangkal akan harapan kebangkitan. Hamba-Mu Ibu Maria Tan Sihwa telah Kau panggil menghadap Engkau, maka kami mohon ampunilah segala kekurangannya, dan terimalah dia dalam keluarga-Mu yang berbahagia di surga. Kami berdoa pula bagi kaum keluarga dan kami semua yang ditinggalkan. Anugerahkanlah ketabahan iman. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amat baiklah bila kita menantikan penyelamatan Allah dengan hati yang tenang. Bacaan dari Kitab Ratapan. Ketentraman telah hilang lenyap dari hatiku. Aku tiada ingat lagi akan hari bahagia. Ujarku, kemuliaanku sudah musnah. Demikian pula harapanku kepada Tuhan. Ingatlah ya Tuhan akan kemalangan dan kegelisahanku, karena pedih dan pahitlah rasa hatiku. Kesusahanku terbayang terus dalam ingatanku, dan layulah jiwaku. Tetapi satu hal ini tetap kuingat. Inilah yang kuharapkan, kasih karunia Tuhan belum habis, belum berakhirlah kerahimannya. Setiap pagi kuselami secara baru, besarlah kasih setiamu. Ujar hatiku, milik pusakaku ialah Allah, maka ku nantikan Dia. Allah baik hati terhadap siapa saja yang mendambakannya, terhadap setiap orang yang mencari Dia. Jadi amat baiklah bila kita menantikan penyelamatan Allah dengan hati yang tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku.
Jemaat bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Ia yang mengutus aku. Ia menghendaki agar dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku tidak ada yang hilang, tetapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab Bapa menghendaki agar setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pekabung yang dikasihi Tuhan, teristimewa kaum keluarga, kita semua yang masih menyempatkan hadir bersama dengan keluarga untuk turut menyatakan duka cita, tapi juga memanjatkan doa-doa permohonan kita untuk keselamatan jiwa dari almarhumah. Salah satu hal yang menjadi dambaan kehidupan manusia sebenarnya adalah usia yang panjang atau umur panjang. Maka setiap orang merayakan hari ulang tahunnya, lalu banyak doa dipanjatkan agar memperoleh usia yang panjang. Untuk hal ini pun ya, biasanya banyak juga upaya-upaya yang dibuat agar kita memperoleh umur yang panjang. Yakni ya disiplin diri untuk mengatur hidup, pola makan, olahraga teratur, mengkonsumsi mungkin makanan suplemen ya, untuk kesehatan tubuh agar menunjang usia yang panjang. Namun harus diakui bahwa akhirnya yang menentukan hidup manusia, panjang pendeknya umur seseorang adalah Allah yang menganugerahkan kehidupan itu sendiri. Beberapa hari ini kita banyak merenungkan tentang peristiwa kematian melalui renungan-renungan, melalui doa-doa. Maka pada kesempatan ini ya, ketika mengenal almarhumah dengan usia 98 tahun, kita semua kagum. Sudah jarang kita dengar usia-usia yang seperti ini. Sudah jarang. Maka tertariklah kita untuk membicarakan tentang usia yang lanjut ini, ya, berdasarkan pengalaman hidup keluarga teristimewa bagi almarhumah
agar kita juga bisa belajar tentang menata kehidupan, tentang memiliki harapan juga untuk berusia yang panjang sambil bercermin dengan apa yang dikatakan kitab suci tentang usia yang panjang. Pertama, kitab suci mengatakan bahwa orang yang berusia lanjut atau berusia panjang yakni memiliki sikap takut akan Allah. Ini yang pertama. Dan kitab suci menjelaskan begitu banyak ayat tentang hal ini, bahwa rahasia terbesar dari umur panjang adalah takut akan Tuhan. Misalnya kitab Amsal mengatakan takut akan Tuhan perpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Allah berarti mengenal Dia sebagai sosok yang harus dihormati tanpa dusta dan dilayani dengan sepenuh hati. Itu kitab Pengkhotbah, kitab Amsal menekankan hal itu. Sementara penulis kitab Pengkhotbah menarik kesimpulan ketika ia menulis, akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bahkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menerangkan bahwa di akhir zaman, ketika beraneka macam dosa dan kejahatan yang menjijikan merajalela, satu-satunya cara untuk menjaga roh dan tubuh kita tidak bernoda dan tidak bercacat hanyalah takut akan Allah. Dan saya kira juga kita memahami apa yang dimaksud dengan takut akan Allah, yakni berpegang pada perintah-perintahnya supaya hidup kita selamat. Kitab kepada orang Ibrani mengatakan, saya berharap agar kita menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Allah dan menjadi orang-orang yang bertemu Tuhan. Poin kedua yang dikatakan kitab suci, mereka yang berumur panjang adalah menjauhkan diri dari dosa. Apa hubungannya ya? Tapi boleh dikatakan bahwa dosa memperpendek umur manusia dan merupakan rintangan terbesar yang menghalangi setiap pemberian baik yang datangnya dari atas. Orang yang berdosa kurang memperoleh rahmat, dan ini memperpendek umur. Kalau kita mungkin membaca kitab Perjanjian Lama, keturunan Set, ya, orang-orang yang menikmati umur panjang adalah mereka yang menjalani kehidupan dengan menjauhkan diri dari dosa sambil bertobat. Nah, tokoh dalam kitab suci yang umurnya terpanjang adalah Metusalah yang berumur 969 tahun. Kemudian disusul dengan Yared, generasi ke-6 dari Adam, yang mencapai umur 962 tahun. Dan kemudian disusul Nuh, generasi yang ke-10 dari Adam, yang berumur 950 tahun. Bisa dibayangkan kalau orang bisa umur 1 abad ya, penuh ini bumi ini. Nah, umur panjang mereka mengingatkan ya, kembali tentang rupa asli manusia yang sebenarnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang abadi. Ya. Tetapi karena dosa manusia, lalu maut menghalangi keabadian itu. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan pada hakikatnya manusia diciptakan untuk hidup kekal, tetapi maut datang karena dosa. Nah, setelah Abraham, tidak ada seorang pun yang hidup melewati umur 200 tahun. Musa yang matanya tidak menjadi kabur sampai berumur 120 tahun berkata dalam Mazmur, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Itu standar
kehidupan kita sampai saat ini. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, dosa tidak hanya memberikan dampak yang mengejutkan bagi umat manusia, tetapi juga pada segala sesuatu di alam. Lingkungan tempat manusia bernafas, makan dan minum. Nah, sebenarnya segala sesuatu di alam semesta diciptakan untuk keuntungan manusia. Akan tetapi dosa dan kejahatan meluap dan kekerasan memenuhi seluruh bumi. Sehingga keharmonisan alam, iklim dan cuaca yang cocok untuk kehidupan manusia berubah setelah sebenarnya hukuman dosa bagi manusia, kalau kita membaca Kejadian 8, adalah air bah. Karena perubahan iklim lalu mempengaruhi kehidupan manusia. Dan perubahan iklim ini mempercepat proses penuaan dan mempermudah manusia terserang penyakit, sehingga umur manusia menjadi pendek. Belum lagi baru-baru ini ada COVID yang mengganggu kehidupan manusia. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini karena yang ditimbulkan dari hati manusia, yakni karena kelemahan kita manusia. Nah, segala sesuatu tidak lagi memberikan keuntungan, malahan melukai kita manusia. Hal ketiga yang saya kira ini penting juga untuk kita renungkan, yang menjadi pengalaman hidup kita sehari-hari, adalah mereka yang umur panjang adalah mereka yang menghormati orang tua. Lagi, menghormati ayah dan ibu berarti menghormati Allah, Sang Pencipta. Karena di dunia ini merekalah yang melahirkan kita. Kalau kita ingat 10 perintah Allah, perintah ke-5 sampai perintah ke-10 ya, menguraikan hubungan antara manusia, dan hanya perintah ke-5, hormati ayahmu dan ibumu, yang disisipkan kata Tuhan Allah. Karena penghormatan kepada ayah dan ibu membawa penghormatan kepada Allah. Melalui penghormatan kepada ayah dan ibu, kita harus ingat kepada Allah yang merupakan asal kita, yang memberikan kehidupan kepada kita melalui orang tua kita. Satu hal yang saya kagum dengan keluarga adalah mereka sangat menghormati dan mencintai orang tua mereka. Meskipun memang tidak selalu berkomunikasi, tetapi sering berkomunikasi dengan keluarga melalui Ko Titi dan Ji Hong. Dan dalam percakapan keluarga, mereka tidak pernah melewatkan cerita tentang menemani orang tua mereka, khususnya untuk mama terkasih. Ada sesuatu tentang orang tua mereka, ya, biasanya juga Ko Titi tidak pernah mengkomunikasikannya kepada saya, tapi juga kepada teman-teman sepelayanan. Teringat satu kesempatan saya meminta keluarga untuk terlibat dalam kepengurusan gereja di Dewan Pastoral Paroki. Ya, keluarga khususnya Ko Titi kemudian meminta sesuatu. Ko Titi tidak keberatan, pastor saya selalu siap. Tetapi saya minta, seandainya saya tidak bisa hadir pada saat-saat tertentu, berarti saya harus menjaga dan memberi perhatian kepada mama. Itu yang dia sampaikan. Dan saya kira ini adalah satu ungkapan cinta, perhatian yang luar biasa untuk orang tua. Saya kira juga perhatian dan cinta serta hormat
kepada orang tua yang ada dalam kehidupan keluarga bukan terbentuk secara alamiah saja atau secara kebetulan, tetapi keutamaan ini tentu telah terlebih dahulu dihayati oleh almarhumah. Dan almarhumah menurunkan dan mengajarkan keutamaan ini kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya. Karena memang bukti dari itu semua adalah almarhumah boleh mencapai usia yang panjang 98 tahun. Dan saya yakin pula anak-anak mewarisi keutamaan ini melalui almarhumah sehingga mereka demikian mencintai dan menghormati orang tua mereka. Ya, maka perlu kita sampaikan umur panjanglah untuk kalian semua anak-anak yang mengasihi orang tuamu. Menanggapi sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan syahadat. Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Untuk semua gembala gereja, supaya ajaran iman yang mereka wartakan, mereka amalkan juga dalam perbuatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para pejabat pemerintah, supaya mereka memajukan keadilan dan kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua yang tertimpa segala macam kesusahan, supaya mereka tetap percaya pada kebaikan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah berkenan membebaskan saudara kita yang meninggal ini, Amatan Syuhua, dari kekuasaan dosa dan maut. Mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga untuk sanak saudara dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia, supaya Allah menerima mereka dalam kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua orang yang telah meninggal, supaya Allah mengasihani mereka dan menempatkan mereka dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga berkat doa kami mereka mendapat kasih sayang-Mu yang senantiasa mereka harapkan. Terima bagi almarhumah Ibu Maria Tan Syuhua yang sudah Kau panggil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah mempersembahkan diri kepadamu sebagai kurban hidup.
Kami mohon terimalah kurban gerejamu, agar hambamu almarhumah Maria Tan Siew Hoa kau lepaskan dari semua dosanya, dan kau anugerahi hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersita. Sudah layakkan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Syukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus Rodi Untuh serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Maria Tan Siew Hoa yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, antaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos que sumus Dei, quiatum es regnum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang layak sambut disilahkan bagi umat Katolik. Amen.
Marilah berdoa doa sesudah komuni. Kita bangkit berdiri. Anugerahkanlah penghiburan dan pengharapan yang teguh, bahwa ketika Engkau memanggil orang yang mereka kasihi, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kini sudah tibanya saatnya kita berpisah dengan saudara kita, Maria Tan Siuhua. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap ia akan bangkit untuk kehidupan kekal. Sebagai lambang pembaptisannya, jenazahnya akan didupai, supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudari kami ini yang telah meninggal dalam Kristus, bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan bersama rohmu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, kaum keluarga yang berduka cita, teristimewa bagi hambanya almarhumah Ibu Maria Tan Siuhua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi dalam rangka mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir untuk almarhumah Maria Tan Siuhua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita menghantar dia ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Amin. Ya Tuhan, kami mohon berkat atas tanah dan bunga. Tanah melambangkan bahwa kami berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Kami menyerahkan hamba-Mu almarhumah Maria Tan Siuhua ke dalam tangan-Mu. Melalui kami kembalikan dia ke tanah. Bunga merupakan tanda keharuman amalnya. Berkenanlah menerima dia sesuai dengan apa arti dari bunga ini. Semoga keharuman amalnya sungguh berkenan kepadamu dan mendatangkan kebahagiaan bagi hidupnya di rumah Bapa. Makanya Tuhan, kami mohon berkat untuk serta tanah dan bunga ini dalam rangka pemakaman almarhumah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, berangkatlah menuju tempat peristirahatan yang terakhir dengan membawa berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah misa requiem kita pada siang hari ini. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki Santo Ignatius Manado, Pastor Yangko Alok PR, bersama Pastor Konselebran Pastor Bastian Adi MSC,
yang sudah mempersembahkan misa pada siang hari ini. Saat ini kita akan masuk dalam acara ungkapan kasih dan puji-pujian dari keluarga. Bapak Pastor, para pekabung, khususnya keluarga yang memangku duka. Peristiwa kematian bukanlah merupakan peristiwa yang mudah bagi kita semua. Saat kita harus dipisahkan dan kehilangan orang yang kita kasihi, terlebih jika orang tersebut adalah orang yang sangat dekat dan berarti bagi kita. Keluarga harus merelakan mama, ama, taima terkasih kembali ke sang empunya kehidupan. Kami dan teman-teman sepelayanan dan mungkin hampir semua orang di lingkungan gereja kami mengenal Kok Titi dan Cihong dalam baktinya kepada mama terkasih. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun dan seperti apapun, Kok Titi akan menghentikan sejenak aktivitasnya di luar rumah dan terburu-buru pulang kembali ke rumah jika sudah tiba waktunya ama makan. Demikian pula sesuai penuturan dari Cihong, rutinitas Kok Titi setiap pagi tak pernah lepas dari membasuh, berbincang-bincang dengan ama. Sungguh menjadi contoh dan teladan bakti yang luar biasa dari anak yang sangat mencintai ibunya. Untuk itu sebelum diantar ke ladang pekuburan, dipersilahkan bagi keluarga untuk mempersembahkan secara simbolik tanda kasih kepada mama, ama, taima tercinta yang diwakili oleh anak-anak dan menantu, mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Ang San San bersama keluarga. Ang Pin Pin bersama keluarga. Anak yang ketiga, Ang San Guan dan keluarga. Anak keempat, Ang Chiok Lu dan keluarga. Anak yang kelima, Fajar Anggun Putra bersama keluarga. Jiwa ibuku di sisimu.
Yang keenam, Ang Tiat Keit, Ang Tian Kiat dan keluarga.少能知我是多么的想，秋天的我是多么的想，少年的我是多么的快乐，美丽的她不知怎么样，从最的她是多么的想，天远的也是多么的想，少年的我是多么的快乐，美丽的她是这么样，美丽的她像花，静静的她像花呀，少年的我多么愿意，哒啦啦啦啦啦啦啦，嘿，当当哒啦哒当当哒啦，当当哒当当当当当当，当当哒当当当当当当当当当当当Hey, hey. Amak yang belagu ini yang senang. Amak belagu yang paling sayang dan paling semangat ini amak. Kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih mewakili keluarga yang berduka yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Christine Anggun Putri. Perkabungan yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, para pelayat yang kami kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kami semua. Dengan penuh syukur dalam keharuan kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan seorang mama, ama, taima bagi kami anak-anak, cucu-cucu, dan cece-cece. Di saat terakhir ini, perkenankan kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang berkenan bersama dengan kami memberikan penghiburan, mendoakan, bahkan menopang kami secara moral dan material sehubungan dengan Tuhan telah memanggil pulang mama, ama, taima kami yang tercinta. Juga yang pernah melawat beliau ketika masih terbaring lemah di rumah ini, kami sangat menghargai dan berterima kasih. Secara khusus perkenankan kami menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat, Yang Mulia Bapak Uskup Benediktus Estefanus Roli Untu MSC, pimpinan, pengurus, dan umat Katolik di Kota Manado, khususnya di Paroki Santo Ignatius dan wilayah rohani Franciscus Saverius, serta bapak-bapak pastor, Pastor Revi Tanot PR, Pastor Melki Malingkas PR, Pastor Bastian Sapang MSC, Pastor Damianus Yangko Alo PR, Pastor Bram Tulusan MSC, Pastor Hari Singko MSC, Kor SFC, MCO Musik Group, dan Musika Sakral yang telah melayani ibadah dan sakramen Ekaristi dalam Misa Requiem.
juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Bapak Oli Dondo Kambe SE bersama keluarga dan jajaran, pemerintahan Kota Manado, Wali Kota Manado Bapak Andre Anggo dan keluarga serta jajarannya, Camat Wendang Bapak Bonik Saweho dan pemerintahan Kelurahan Pinaisaan Bapak Yance Tendean serta seluruh perangkat kelurahan. Juga tim dokter dan perawat yang merawat Ama di rumah, juga Tante Tini, Tante Day, Suslani, Lungcin yang merawat Ama di hari-hari terakhirnya, dan juga keluarga besar Tan dan keluarga besar Ang di Manado dan sekitarnya. Serta semua keluarga, teman-teman dan kolega Handai Tolan, serta para pelayat sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, di mana kondisi kita semua masih di tengah kekhawatiran pandemi COVID-19, tetap meluangkan waktu untuk melayat Mama, Ama, Taima kami yang tercinta dan memberikan kekuatan moral serta dukungan material bagi kami keluarga. Kesemuaan ini telah memberikan kami penghiburan dan kekuatan untuk meneruskan kehidupan ini sepeninggal beliau yang sangat kami kasihi. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan hati yang dinyatakan kepada kami. Kami hanya bisa berdoa kiranya Tuhan yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan hati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan ini kami seluruh keluarga memohon maaf sebesar-besarnya apabila semasa hidup Mama, Ama, Taima kami pernah melakukan kesalahan yang membuat Bapak, Ibu, Saudara terganggu. Kiranya berkenan dimaafkan. Dan sebentar keranda jenazah Mama, Ama, Taima kami akan dimakamkan di perkuburan Pal 2 di samping makam Papa, Akong, Taikong kami. Apabila ada keluarga dan pelayat yang berkenan bersama kami sampai ke tempat pemakaman, kami sangat berterima kasih. Kiranya berkat kesehatan dan umur panjang menjadi bagian kehidupan kita semua. Demikian penyampaian ucapan terima kasih kami dan terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara pelepasan dan misa requiem kita pada siang hari ini. Diberikan kesempatan bagi yang belum memberikan penghormatan terakhir atau melayat secara langsung sebelum jenazah akan diangkut ke ladang pekuburan. Bagi yang ingin memberikan penghormatan sekali lagi dipersilahkan secara tertib dan berganti-gantian. Sekali lagi diberikan kesempatan bagi yang belum sempat memberikan penghormatan terakhir ataupun melayat secara langsung, boleh memberikan penghormatan saat ini sebelum jenazah akan diangkut ke ladang pekuburan.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, biji gandum yang tidak ditanam dan mati akan tetap tinggal sebiji saja, tetapi jika mati akan berbuah banyak. Kini kita menyerahkan jenazah Ibu Maria Tan Siu Hua ke pangkuan Ibu Pertiwi, tetapi seperti Kristus telah turun ke alam maut lalu dibangkitkan dengan mulia, kita berdoa dalam kepercayaan agar Ibu Maria Tan Siu Hua ini pun dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Ibu Maria dalam makam, namun dengan penuh harapan Dia ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Perkenankanlah ya Allah memberkati dan menyucikan makam ini, tempat kami semayamkan saudari kami Ibu Maria Tan Siu Hua. Di hadapan hadiratnya, jenazah akan kita serahkan kembali pada tanah. Tapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengannya yang mulia ketika dibaptis. Kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengan Dia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, pencipta dan penyelenggara hidup dan penebus, perkenankanlah membangkitkan Dia agar dapat hidup dalam keadaan baru seperti Kristus, dan terimalah Dia dalam damai untuk kehidupan kekal demi Kristus pengantara kami. Amin. Hidup ilahi yang telah ditanam dalam diri saudari kita Maria, Ibu Maria Tan Siu Hua, mekar bagaikan bunga, semerbak harum mewangi.